Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan nama saya Nesa Ivana Patricia Gultom dengan nomor absen 20 dari kelompok 7. Di sini saya akan melaksanakan tugas Laksamana 1, yaitu tugas public speaking. Saya mengambil topik pengangguran di Indonesia. Apa itu pengangguran? Di sini kita akan sama-sama membahas definisi pengangguran. Pengangguran atau tunakarya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Di sini juga kita dapat mengetahui pengangguran juga dapat dikatakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Pengangguran ini tidak terbatas pada orang yang belum bekerja, tetapi dapat termasuk pula pada orang-orang yang sedang mencari pekerjaan serta orang yang memiliki pekerjaan namun tidak produktif, sehingga dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Menurut Sukirno, pengangguran merupakan jumlah dari tenaga kerja dalam bidang perekonomian yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan tersebut. Beberapa alasan mengapa banyaknya pengangguran. Yang pertama, kemajuan teknologi. Penyebab pengangguran di Indonesia yang pertama adalah kemajuan teknologi, karena dengan semakin majunya teknologi, pekerjaan manusia akan semakin mudah. Nah, di situ pekerjaan manusia akan digantikan dengan hadirnya teknologi-teknologi terkini seperti robot. Yang kedua, kurangnya pendidikan dan keterampilan. Kurangnya pendidikan menyebabkan seseorang sangat sulit menyerap sebagai tenaga kerja. Orang yang tidak berpendidikan tinggi biasanya hanya berakhir sebagai buruh kasar. Yang ketiga, kemiskinan. Meski angka kemiskinan di Indonesia bisa diturunkan secara bertahap, angka pengangguran bisa dikategorikan tinggi. Kebanyakan orang yang tumbuh dalam keluarga miskin umumnya juga akan miskin. Yang keempat, PHK. Salah satu hal yang paling ditakuti oleh pegawai swasta adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK akan terjadi karena berakhirnya kontrak kerja atau pengurangan karyawan. Sebuah perusahaan bahkan akan melakukan cara ini untuk menstabilkan sistem kerja. Yang kelima, tingkat IQ dan sumber daya manusia yang buruk. Tingkat IQ meliputi kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi yang mempengaruhi kemampuan berbicara, komunikasi, bersosialisasi, percaya diri, dan sifat-sifat pendukung lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya, kurangnya keterampilan berwirausaha. Sebagian orang Indonesia tidak memiliki keterampilan wirausaha yang cukup untuk membangun bisnis. Mereka memiliki pola pikir yang salah bahwa mereka harus mendapatkan pekerjaan setelah lulus tanpa berpikir mereka harus menciptakan pekerjaan setelah lulus. Jadi persaingan untuk mencari pekerjaan lebih besar daripada membuat bisnis. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah banyaknya pengangguran? Yang pertama, menciptakan kesempatan kerja, terutama di sektor pertanian melalui penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif, menumbuhkan usaha-usaha baru untuk memperluas kesempatan berusaha, meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja menuju profesionalisme, mengembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri, pembangunan nasional dan kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Pengangguran, eh, kesimpulan dari public speaking dengan topik pengangguran, yaitu pengangguran atau tunakarya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Dampak pengangguran sangat berdampak pada kehidupan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang menurun dan bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun adalah salah satu dampak pengangguran. Nah, solusi yang dapat kita dapat yaitu memperluas lapangan kerja, meningkatkan peredaran modal usaha, menempatkan pencari kerja di tempat yang tepat, melatih para pencari kerja untuk membuat usaha sendiri, dan memberikan penyuluhan ke masyarakat. Sekian tugas Laksamana 1 public speaking dari saya.